Makanya naikkan level kita, bukan kita saja yang kangen surga, tapi surga juga kangen sama kita. Inilah cinta sejati, saling bertemu, bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata, semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya, amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan saya ingin sampaikan kepada anak-anakku semua, teman-teman remaja, teman-teman cilik, calon pemimpin kita ya di masa depan, dan kita tak pernah bosan dan tak boleh bosan untuk mendoakan anak-anak kita. Makanya hari ini mari kita doakan anak-anak kita doakan semoga jadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan membahas bagaimana sejatinya membangun keluarga yang dirindukan surga. Ini keluarga yang next level. Next level itu maksudnya apa? Bukan sekedar keluarga itu yang merindukan surga. Karena kalau merindukan surga, semua kita yang mukmin pasti merindukan surga. Karena kita ingin kembali kepada negeri di mana kakek moyang kita diciptakan. Sebenar-benarnya mudik itu bukanlah ke Solo, bukanlah ke kampung selagi di dunia, bukanlah ke Padang, bukanlah ke Palembang, kampung waktu kita dilahirkan, bukan. Sebenar-benarnya mudik adalah kembali ke tempat di mana kakek moyang kita, leluhur kita diciptakan, yaitu al-jannah, surga. Maka hati nurani kita pasti ingin kembali ke surga bagi yang beriman. Makanya kenapa orang yang begitu dia dikenalkan tentang surga, hatinya pasti rindu. Bahkan dikisahkan ada seorang Arab Badui yang baru saja masuk Islam, baru ya, dia baru saja mengucap syahadah, tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil jannah, ya Rasulullah, beri kabar kepadaku surga itu gimana sih gitu, apa yang menarik di surga. Maka Rasulullah membacakan surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, dan seterusnya. Di dalam ayat-ayat ini ceritakan tentang bagaimana kenikmatan surga dan keindahannya, dan orang ini begitu ceritakan tersenyum sampai di ayat begitu Rasulullah membacakan firman-Nya, ainan fiha tusamma salsabila, di dalam surga mengalir, yaitu mata air surga yang diberi nama salsabila ya, salsabila, ini nama yang indah, yang kalau ada yang punya anak perempuan kasih nama ini bagus Pak.
memandangnya jernih layaknya mata air surga, namanya salsabila. Si fulan ini begitu mendengar Rasulullah membacakan firman Allah mengenai nikmat surga sampai di ayat ini, spontan meninggal dalam keadaan tersenyum, langsung meninggal. Berkatalah Nabi kepada sahabat yang terheran-heran, mata syauqon ilal jannah, orang ini meninggal saking rindunya sama surga. Jadi disebutkan sebagian ulama, sepanjang diceritakan surga, orang ini selalu memimpikan, ya Allah, aku ingin, langsung dikabulkan, langsung dikabulkan. Jadi merindukan surga sesuatu yang lumrah dan menunjukkan keimanan seorang hamba. Tidak ada satupun seseorang yang tidak merindukan surga, karena surga dengan segala nikmatnya adalah memenuhi kebutuhan dasar setiap manusia, ya, bukan sekedar kebutuhan, bahkan keinginan, ya, needs and wants. Jadi kalau sudah keinginannya dipenuhi, maka tidak ada tempat lagi yang lebih indah kecuali surga. Tapi yang lebih hebat lagi, bukanlah sekedar kita yang merindukan surga, tapi surga yang merindukan kita. Sebuah keluarga yang surga sudah siapkan kafling untuknya, surga sudah menyediakan istana khusus untuknya dengan segala kenikmatannya, seraya semua pelayan-pelayan di surga menyebut-nyebut namanya, si fulan bin fulan, fulanah binti fulan, semua jadi sudah dipatok-patok. Dan itu menunjukkan bahwa keluarga ini yang dipimpin oleh sang ayah selaku kepala keluarga sudah betul-betul, ya, dalam hal ini memiliki kafling atau tempat terbaik. Makanya naikkan level kita, bukan kita saja yang kangen surga, tapi surga juga kangen sama kita. Inilah cinta sejati, saling bertemu, bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Karena banyak orang yang cinta sama surga tapi surga tak mencintainya, rindu sama surga tapi surga tak merindukannya, karena bisa jadi cuma rindu tapi tak menunjukkan keinginan untuk bertemu. Makanya Nabi sebutkan ada golongan yang surga sangat merindukannya, dan kita di dalam keluarga minimal menjadi satu, bahkan kalau bisa keempat-empatnya. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, ya, surga merindukan 4 golongan. Nanti kita mudah-mudahan bisa meniru setidaknya 1 dan lebih bagus 4-empatnya, dan ini yang kita share kepada seluruh anggota keluarga kita. Apa saja golongan yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, tilawatil Quran, ya. Yang kedua, wal hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang al-mut'im al-ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar, yang suka memberi makan orang yang lapar dalam konteks secara umum. Yang ketiga, as-saim fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 4 golongan yang dirindukan surga, dan itu kalau dijadikan amal unggulan selama Ramadan, maka surga sudah menyiapkan kafling khusus untuk orang ini. Yang pertama, talil Quran, orang yang tilawah. Rasulullah tidak mengatakan qari Al-Quran, bukan pembaca tapi tilawah. Apa bedanya qari, yaitu yang melakukan qiraah, dengan tilawah? Rasul katakan talil Quran, yang melakukan tilawah.
qari yang disebut qiraah yaitu natikul huruf, mengeluarkan huruf minal Quran, mengeluarkan huruf Al-Quran disebut qari. Orang yang qiraah biasanya sekedar mengeluarkan huruf alif lam mim dalikal kitabul la raiba fih, ya bagus. Tapi kalau tilawah dia melafalkan huruf sekaligus merenungkan maknanya sebagai petunjuk dalam hidup dia. Jadi kalau tilawah ada kesadaran atas apa yang diucapkannya, atas apa yang dibacakannya, dan itulah yang akan dirindukan oleh surga. Nah, level yang paling baik yang kita motivasi kepada anak kita, karena banyak di antara kita termotivasi untuk membaca Al-Quran, bahkan ada target, dan target dalam ibadah selama Ramadan itu adalah hal yang wajib kita lakukan dalam rangka menjaga fokus kita. Makanya kalau dalam rapat keluarga itu, ya, saya menyarankan diri saya dan kita semua merutinkan family meeting, rapat keluarga. Setidaknya harusnya sebelum Ramadan sudah kita lakukan itu tentang target yang harus dicapai per individu, khususnya dalam tilawah. Kenapa harus target? Karena orang yang tidak punya target pasti gagal fokus. Bahkan kalau diuji dengan sesuatu nyerah, capek, ngantuk. Contoh, saya tinggal di Bogor, mau ke Jakarta, mau ke kota Jakarta. Ustadz ngapain kota Jakarta? Enggak tahu, gabut, ya iseng-iseng aja keliling-keliling. Maka saya berangkat, baru nyampe pasar Minggu tiba-tiba hujan lebat, langsung saya balik setir. Males kalau hujan kayak gini, ntar jalanin Jakarta banjir paling kalau hujan lebat kayak gini. Pulang. Kok pulang? Iya males hujan. Orang yang kalau nggak punya target, pasti dia kalau diuji lagi nggak punya target tilawah, pasti ngantuk dikit, besok aja ngantuk. Atau yang kedua, gagal fokus. Niatnya mau kemana? Mau ke kota Jakarta, ke tengah kota Jakarta. Ngapain gabut? Begitu sampai katakanlah Cibubur, ketemu jamaah dari Darussalam. Ustadz, bentar Ustadz, saya pengen ngobrol dulu sama Ustadz. Ngobrol lah, diajak makan, diajak di luar Ramadan tentu saja. Ngobrol sampai malam, baru sadar udah malam, ya udah balik. Tadi mau kemana Ustaz? Mau ke Jakarta, tapi nggak jadilah, udah ngobrol mantum, balik. Maka ada orang di bulan Ramadan itu datang iktikaf niatnya karena nggak punya target, ketemu teman lama, ngobrol sampai kapan? Sampai malam, nggak ada target, tilawah nggak dilakukan, zikir nggak dibaca karena ketemu teman lama. Ya Allah, udah lama. Kalau dia punya target, dia akan mengatakan, afan akhi, boleh nggak anda tilawah dulu ya, nanti kita lanjutin aja kalau anda udah selesai, gitu. Maka begitulah orang-orang yang kalau dia punya target. Saya ke kota Jakarta ketemu siapa? Ketemu misalnya presiden, diundang nih, targetnya apa? Ketemu presiden ke istana. Hujan, bodoh amat terus. Bahkan ketika ternyata udah janji, ternyata banjir, saya parkir, saya mikir cara gimana ya, naik kereta aja, lewat kereta layang, gimana caranya sampai ke istana nih, karena udah janji, nggak dibatalin juga janjinya. Orang kau punya target dalam ujian apapun pasti lakukan. Dan ketika saya di tengah jalan ketemu ada yang ngajak ngobrol, Ustadz maaf sebentar Ustadz, gini nih, Afanaki anda ada janji sama orang nih, sama presiden nih, nggak bisa ya, besok lah, besok gitu. Ya Ustadz sebentar, iya nggak bisa, nggak teralihkan, nggak ke distract. Jadi hidup yang gampang ke distract alias gagal fokus, gampang menyerah, hidup yang nggak punya target. Makanya kenapa dalam diskusi kita bersama anggota keluarga kita, yuk susun target, tempel itu di dinding rumah, target tilawah keluarga fulan, abinya berapa, khatam 3 kali, mamanya karena haid 1 kali, kakak yang lebih anak muda 5 kali, nggak apa-apa. Dengan target khusus tilawah
dan tilawah itu bukan ngebut-ngebutan, dan diingatkan tilawah kalau bisa kita, bagi yang bisa bahasa Arab alhamdulillah, bagi yang nggak bisa maka kalau bisa ada terjemahan yang sedikit dia baca setelah tilawah selesai. Baca dulu tilawahnya, setelah itu boleh dia membaca terjemahannya. Dalam rangka apa? Memahami kandungan dari apa yang dia baca. Dengan memahami itulah dia mendapatkan inspirasi. Sebab orang yang tidak tilawah dengan benar, yang sebut hanya qiraah, bahkan bisa melanggar apa yang baru saja dia baca. Ya, saya ingat pernah ada seseorang yang sedang asik membaca Al-Quran. Ya, dia baca pas di surat An-Nisa 148, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Ya, tiba-tiba lagi dia baca, anaknya pah diam, orang lagi baca Quran. Padahal ayat yang dia baca barusan bunyinya Allah tidak menyukai perkataan yang buruk yang keluar dari lisan manusia kecuali kalau dia dizolimin atau dianiaya. Barusan dia baca ayat jangan berkata kasar buruk, tapi dia baru aja membentak anaknya yang papa diam, dongin aja. Dia membaca apa yang diperintahkan Allah tapi enggak dipahami, makanya enggak dipraktekkan dalam hidup. Maka inilah yang harusnya budaya tilawah, bukan sekedar qiraah. Dan orang yang tilawah ini, keluarga yang senang tilawah ini, kau perlu yang sering dilakukan di keluarga Indonesia, tadarus, berkumpul bersama. Ya, satu orang baca diperbaiki cara bacanya oleh ayahnya. Ya, makanya seorang ayah, kepala keluarga harus benar-benar menjadi teladan dalam banyak hal. Ya, sebab keteladanan itu adalah bahasa nasihat yang paling nampol, paling bergetar. Ya, seorang ayah menjadi jalan bagi anak mengenal kebaikan. Makanya kenapa ayah, dan itulah simbol kenapa bayi yang baru lahir itu diazankan oleh ayah. Sebab ini isyarat bukan sekedar anak mengenal Allah, tapi jalan anak mengenal Allah harusnya dari ayahnya. Ya, makanya jangan berinisiatif. Ya, bayi baru lahir dan sunnahnya diazankan, ayahnya inisiatif. Ya, azannya nyetel, azannya Ustadz Tanan Ataki di telinganya, nggak ada kan. Azan Ustadz Tanan Ataki kan bagus Ustadz, iya, tapi nggak ada ayah sekonyol itu. Ya, baru bayi baru lahir, baru lahir nih sunnahnya diazanin. Azan Ustadz Taki Malik di handphone ada nih, dengerin. Allah Akbar. Bukan azan yang penting, siapa yang melafalkannya. Maka ini termasuk jawaban bagi orang yang bilang, Ustadz anak saya 1 tahun boleh nggak saya kasih handphone? Haram. Kan bagus Ustadz, ada tilawahnya, ada nusarara, ada ini. No, umur 0 sampai 2 tahun itu masa dia mengenal langsung ayah dan bundanya secara intensif, human interaction. Tapi kan dia ingin tilawah. Kalau tilawah bapaknya tilawah, kalau ingin dikisahkan bapaknya berkisah. Karena yang dimaui dalam syariat, anak mengenal Allah lewat perantara pertama, lewat ayah dan bundanya. Ayah dan bunda itu adalah dalam tanda kutip ayat-ayat Allah di muka bumi yang berjalan. Sehingga anak-anak itu bukan sekedar soleh, tapi jalan kesolehannya itulah yang dimiliki oleh anak-anaknya Yakub. Anak-anak Yakub, Pak, ketika Yakub kan sebutkan dalam am kuntum syuhada, ya, ketika dalam surah Al-Baqarah 133, ketika Yakub dalam keadaan idhadarul maut, dalam keadaan mau meninggal. Ya, Yakub dalam keadaan mau meninggal, dia bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Kalau ayah mati kamu nyembah apa? Kalau ayah mati kamu nyembah apa? Kira-kira bapak-bapak di sini nanya sama anak, nah kalau papa mati kamu nyembah apa? Kita pengen anak kita nyembah siapa? Jawabannya gimana? Pengen jawabannya gimana? Na'budullah. Nah, kalau papa mati kamu nyembah siapa? Kami menyembah Allah, Pak. Itu jawaban yang sering kita maui. Tapi anak-anaknya Yakub, kalau kita baca Quran gak jawab itu. Anak-anak Yakub kan jawabannya
kalau menurut saya tuh, menurut sebagian kita tuh ribet gitu. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail Ishak ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu Ibrahim Ismail Ishak. Siapa dimaksud? Allah, Tuhan yang satu. Ya Allah, simpel aja, Allah, udah kan gitu. Kenapa sih ribet banget? Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu. Anak-anaknya Ismail ingin memberitahu bahwa kami menyembah Allah sebagaimana bapak menyembah Allah, sebagaimana kakek menyembah Allah. Inilah pengajaran turunan solehnya seseorang, bukan dari tetangga, bukannya dari pesantren, tapi pendidik pertama yang mengenalkan Allah bapaknya. Yang hari ini sudah hilang tuh peran bapak, semua dilempar ke pesantren, semua dipesantrenin, kau perlu dari bayi pesantrenin. Jadi kita tuh dilegasin, terus di akhirat berharap dapat anak soleh, zong ternyata. Kenapa? Yang dapat pahalanya adalah ustadznya semua, pembantunya. Makanya ambil peran setidaknya di umur-umur awal. Maka ketika seseorang di dalam keluarga tilawah Quran, setidaknya sang ayah menjadi pelopor. Ada anak baca, dan itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar ibn Abdul Aziz, tulis Ibnu Jauzi. Di antara kesibukan Umar bin Abdul Aziz, selain dia sebagai seorang kepala negara, dia selalu memulai pagi dengan tilawah bersama anak-anaknya, dan dia mengkoreksi bacaan setiap anaknya. Bayangin presiden mana yang kayak gitu? Presiden yang setelah subuh kumpulin anak-anaknya, ayo tilawah, baca, kurang ini, panjangnya kurang, ya terus kamu, Masya Allah bagus, kamu lanjut. Ada 11 anaknya dikoreksi semua dia, anaknya beliau 11. Kebayang kan? Masya Allah nih Ramadan. Ayo Pak, kalau nggak di masjid pada saat habis subuh, kita misalnya nggak ada kajian, kita di rumah kumpulin anak ya, barang-barang istrinya. Itu yang disebut keluarga yang dirindukan surga. Yang berikutnya adalah wahafizil lisan. Keluarga yang dirindukan surga adalah yang menjaga lisannya, sebab yang menyemplungkan seseorang di neraka itu adalah karena yang sepele, lisan. Seorang yang tak mampu menjaga lisan, dan lisan ini punya dua dampak, bisa membawa orang ke surga jika berkata-kata yang baik, dan menyemplungkan ke neraka jika yang keluar kata-kata yang buruk. Makanya ini bukan perkara yang remeh, tapi perkara yang besar, sampai-sampai perkara lisan ini dihubungkan dengan keimanan. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, dan ditulis dalam kitab Syu'abul Iman oleh Imam Baihaqi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata-kata yang baik atau diam. Maka hadis ini mengingatkan yang utama itu berkata-kata yang baik, yang utama. Jadi kalau ada yang bilang diam itu emas, maka berbicara yang baik itu berlian, lebih mahal berlian daripada emas. Karena sering berdalih diam itu emas, sehingga melihat kemungkaran diam. Kan diam itu emas, ngaco. Diam dalam kemungkaran itu bukan emas, kuningan, bahkan kotoran. Karena kemungkaran kamu diemin. Diam itu emas ketika kita khawatir mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang kita sayangi, nggak lagi punya kata-kata yang baik, khususnya lagi marah. Makanya Nabi kalau marah sama istrinya diam, karena kalau terlontar kata-kata yang keluar kata-kata yang menyakitkan. Tapi yang terbaik adalah berkata-kata yang mampu membuat orang terpesona, mampu membuat anak-anak merasa bahagia, kalimat-kalimat yang menunjukkan bagaimana seseorang itu belajar untuk menghargai orang. Makanya rumah itu harus mencerminkan bagaimana suasana surga, yang diantara gambaran penghuni surga ada sebuah hadis riwayatkan Imam Muslim, di mana Rasulullah mengatakan inna fil jannati lasyuqan, sesungguhnya surga itu ada sebuah pasar.
fi yaumil jum'ah, di setiap hari Jumat. Jadi ada pasar yang disediakan oleh Allah di setiap hari Jumat. Makna pasar di sini bukan tempat transaksi jual beli, karena sudah ada, tidak ada jual beli, orang bisa melakukan apa saja. Tapi tempat yang dimaksud adalah tempat orang kongko, nongkrong, berkumpul. Maka beberapa penghuni surga datang, bertiuplah angin dari arah utara yang menyapu wajah setiap penghuni surga saat itu, yang membuat wajahnya makin tampan. Ya, maka pada saat dia pulang, sang istri atau bidadari yang menyambutnya di rumah berkata kepada laki-laki yang baru saja ngumpul surga, sungguh ya, wajahmu makin tampan dan mempesona setelah berangkat dari rumah. Dan sang suami pun mengatakan hal yang sama, kamu pun setelah kutinggalkan makin cakep aja. Coba nih, Masya Allah, nih kata-kata yang mampu membuat orang tuh bahagia. Ya, di antara yang kita latih selagi kita di rumah itu, tumbuhkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membuat orang bahagia. Pujian, ya, apalagi perempuan, senang sekali. Sebagian besar alim menyebut wanita itu bahasa cintanya itu word affirmation, kata-kata. Makanya wanita itu sebut makhluk auditory, ya, senang kalau dipuji. Makanya kenapa nih dipakai teknik marketing. Kalau baru datang anak ibu datang ke sebuah mall, pagi kakak, padahal udah nenek-nenek panggil kakak. Ya, padahal karena dia seneng tuh, dianggap ih dipanggil kakak berarti gue muda banget ya. Skincare-nya ngaruh nih berarti nih. Ya. Makanya kan ada berita viral seorang ibu disapa nenek, mau cucunya saya pegang, marah dia, ada tuh viral tuh. Kenapa kamu mungkin nenek lah? Dia bingung kan si perempuan, karena menurut dia itu menyinggung, udah tua banget apa gua gitu. Memang dia bawa cucunya tapi nggak mau dipanggil nenek, karena yang perempuan itu selalu ingin selalu muda. Makanya dari riset mengatakan kalau istri itu lebih senang disebut muda daripada cantik, karena bagi dia muda itu mempertahankan yang namanya ya otoritas dari awal ke remajaannya dia gitu ya. Makanya itu mempertahankan, bukan apa, mempertahankan originalitas dia maksudnya. Nah, makanya memuji itu diantara yang Rasulullah selalu lakukan. Rasulullah itu kalau manggil istri kan Humairah, dan itu pujian, karena memang pipinya Aisyah itu kemerah-merahan yang membuat merona sekali wajahnya, bercahaya. Dan Rasulullah tidak sungkan memanggil ya Humairah, atau di lain waktu memanggil dengan panggilan isim tasgir, panggilan mesra yang menunjukkan cinta. Aish, Aish, Aisyah dipanggil yang Aish, ya Aish gitu. Panggilan-panggilan yang membuat istri merasa dicintai. Anak-anak juga dipanggil dengan panggilan yang membuat dirinya berwibawa. Rasulullah itu senang misalnya memberi kunyah dengan seorang anak. Ya namanya misalnya apa? Ada seorang anak dipanggil dengan ya Abu Umair, padahal masih anak tapi dipanggil Abu. Abu itu kan artinya bapak. Cara Rasulullah membangun pride, harga diri seorang anak didewasakan. Kalau hari ini mungkin kita panggilnya dengan panggilan abang, kakak gitu. Itu cara yang benar. Makanya saya selalu katakan jangan pernah memanggil anak kita kalau udah remaja dengan panggilan dede walaupun bungsu, karena nggak akan pernah tambah keremajaan dia, kedewasaan dia nggak ada, karena selalu diposisikan dede, ade. Iya betul dia bungsu, semua orang manggil dia ade karena dia memang ade paling bungsu, tapi kedewasaan dia nggak akan pernah muncul itu. Maka kalau mau panggil mas walaupun dia anak bungsu dan dia laki-laki, kenapa panggil mas? Karena kamu sudah ayah anggap sudah dewasa, jadi shadownya ayah. Kalau ayah pergi tolong bantu mama ya, maka mamanya pun mengapa, mas tolong mama ya, dipanggil mas. Kalau laki-laki, kalau perempuan mbak, karena kita mendewasakan dia, dan itu yang disukai oleh anak, menganggap dirinya tidak direndahkan, menganggap dirinya tidak dilecehkan. Ah masih bocah,
adek, dedek, nggak suka dia. Dipanggil dengan panggilan namanya, panggil mas dan sebagainya. Itu cara mendewasakan. Nah, lisan kita biasalah kata-kata yang baik, jangan justru kata-kata yang menyakitkan. Di sebuah keluarga yang selalu mengeluarkan kata-kata negatif, dan kata negatif itu bukan sekedar ya mencaci maki. Kalau caci maki jelas pasti akan menimbulkan luka pengasuhan, akan menimbulkan yang namanya trauma. Bahkan bullying yang hari ini sekarang lagi mewabah di beberapa tempat pesantren, sekolah, disinyalir pusat pembelajarannya di rumah. Kenapa anak membuli? Karena dia terlatih membuli di rumah. Dibully siapa? Oleh orang tuanya yang merendahkan. Gitu aja kamu, cengeng kamu, nangis mulu, cengeng kamu. Dia merendahkan adiknya, adik pak gitu, cengeng. Akhirnya temannya digituin, padahal anak nangis biasa saja. Rasulullah ketika ada seorang anak nangis kehilangan burung pipit, namanya Abu Umair, nggak bilang gini, cengeng banget anak kecil nangis, baru burung pipit doang, nanti aku ganti burung garuda, nggak ada gitu. Rasulullah bilang gitu. Rasulullah mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'alanu ghair. Empatinya Rasul muncul, dan ini penting. Sebab ada sebuah paradigma laki-laki nggak boleh nangis. Siapa bilang? Dampak laki-laki yang nggak dilatih nggak boleh nangis adalah bisa jadi psikopat. Karena emosi itu, diantara ciri psikopat itu nggak punya perasaan, nggak bisa nangis. Ya, keras hatinya. Makanya diantara ciri orang yang keras hatinya, dia nggak merasakan orang lain. Saya pernah, ya, seorang istri mengadukan suaminya yang waktu nikah, waktu ta'aruf, dikenal bagus banget, orasinya bagus, pinter, cerdas, seorang yang disegani lawan politik di kampus, lawan politiknya nggak segan sama dia. Itu kalau pas nikah, kalau suaminya tersinggung dikit, tangannya melayang, pak. Nah, nggak, dan setiap istri nangis, istrinya protes, kamu kenapa gitu? Udah cengeng amat gitu doang, biasa aja kayak gitu. Nih dikasih obat buat berobat, dia baik, habis digampar dikasih obat berobat. Tapi lama-lama digituin juga, gimana perasaannya? Akhirnya si suami menyadari kesalahannya. Apa yang membuat dia bisa seperti itu? Dia cerita, ibunya termasuk orang yang sangat keras. Bahkan waktu bapaknya meninggal, anak-anak dikumpulin, dia termasuk. Apa yang dia katakan ibunya? Kalau mama lihat ada yang keluar air mata, mama gambar satu-satu, tunjukin sama orang, kita tegar. Ya, papamu meninggal tapi nggak boleh tunjukin. Jadi anaknya dipakein jas, pakai tuxedo. Kemudian ketika tamu datang, jenazah bapak samping dia masih bisa gini, enggak papa, insya Allah surga. Senyum, dipaksa senyum sama mamanya. Itu kebayang nggak hatinya sedang nangis sebenarnya, tapi dipaksa tersenyum. Makanya Islam tidak sesadis itu untuk membuat perasaan itu seolah-olah nggak boleh diterima. Jadi kalau anak dalam nangis, bilang aja, ya Allah, adik kecewa banget ya mas, kecewa banget ya, kesel ya karena tadi ini, udah papa paham deh, gitu kata-kata. Maka ketika anak sering bilang cengeng kamu gitu doang, lisan dia terbiasa tidak empati sama orang. Jadi bullying itu ternyata banyak dilakukan di rumah-rumah. Keluarga itu tanpa sadar membuli, apalagi dengan julukan pendek, ya gitu, kalah sama kakak kamu tinggi. Fisik itu sering kali, ih gendut banget kamu nih, ya. Kadang suami itu ngomong sama istrinya, mama dia nambah gendut banget, aku kalau ngelihat kamu kayak ngeliat gentong lagi jalan. Itu yang kayak gitu tuh. Nah itu yang kadang-kadang anak juga menganggap gendut itu akhirnya menjadi sebuah aib. Jadi kalau ngeliat orang gendut gitu, ya, makanya saya termasuk menganggap biasa aja. Kan bilang tuh, lihat nih perut Abi nih, kenapa Abi gini, biar bisa main prosotan kamu kalau dia bener. Jadi merasa nyamannya, jadi nggak ngerasa itu sebagai hal yang harus diledek gitu. Jadi menganggap orang itu, ya, ketika uminya itu apa, sebelah umi tambah cantik ya dan sebagainya, seperti itu. Biasakan jaga lisan, ya. Lisan itu diantara yang membuat seseorang itu bisa terbawa ke surga atau nyemplung ke neraka. Maka surga merindukan orang yang lisannya itu terjaga dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang baik. Jadi kalau kita ingin menjadi seseorang yang punya kata-kata yang baik,
yang orang dirindukan surga, biasakan untuk berkata-kata yang baik. Ini diantara yang diajarkan oleh Nabi, amalan atau golongan yang kedua yang kita latih dalam keluarga kita. Yang ketiga, wat imil ji'an, orang-orang yang memberi makan orang yang lapar. Inilah esensi Ramadan, jangan fokus ke diri sendiri, Pak. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, di antara rakaat Ramadan itu diselipkan satu ayat, wa 'alal ladzina yutiquna fityatun tu'amu miskin, dan hendaklah bagi orang tidak bisa mengganti dari yang lain untuk berpuasa karena nggak sanggup, memberi makan orang miskin. Betapa Allah ingin mengajarkan kita bahwa puasa itu sejatinya berfaedah untuk orang sekitarmu, khususnya orang miskin. Dan diantaranya bekak terhadap orang-orang yang lapar, ya, menolong orang-orang yang lapar adalah bentuk dari kita, bagian dari ayat-ayat Allah yang mengabarkan tentang Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah kepada hambanya yang lagi lapar. Dan disebutkan ji'an di sini, sebagian ulama menyebutkan bukan manusia saja, bukan manusia saja, tapi hewan-hewan yang butuh. Bahkan dikisahkan seorang pelacur yang diampuni dosa-dosanya bahkan masuk surga karena memberi minum seekor anjing kehausan. Karena ji'an itu bukan sekedar lapar dan pengertian butuh makanan, tapi juga butuh minuman. Itu disebut ji'an di sini, orang yang kehausan. Maka pekalah kita kalau ada makhluk Allah yang datang ke rumah kita, entah itu hewan, kucing yang tiba-tiba ngeong ngeong, maka beri, Pak. Sederhana itu mampu mengantarkan ke surga. Latih anak kita aware terhadap urusan ini. Makanya Nabi tidak memarahi seorang anak yang meskipun dalam hal ini berinteraksi dengan hewan yang najis seperti anjing misalnya, selagi dalam rangka menolong. Sebab pernah ceritakan Husain cucunya Nabi melihat ada anjing kecil yang kelaparan yang akhirnya dibawa pulang, diberi nama Al-Jarru, ya, dibawa pulang, akhirnya ditaruh karena saking sayangnya Husain terhadap hewan. Dan itulah mental yang harus kita bangun, peduli sama sesama, bukan hanya kepada yang disebut manusia tapi sama hewan, karena kita tahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka ketika Husain dalam hal ini masukkan hewan ke biliknya, Rasulullah tidak tahu. Dan ketika Rasulullah menunggu Jibril datang, karena Rasul punya jadwal khusus belajar sama Jibril, Jibril tidak tepat janji dan pengertian kok nggak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan Rasulullah tahu kok Jibril tidak datang, nggak mungkin, ya. Kalau kita mungkin bisa bilang apa Jibril macet di jalan, ya kena tilang kali ya gitu kan, nggak mungkin. Maka Rasulullah tahu bahwa Jibril itu ternyata tertahan di depan rumah. Maka Rasulullah bertanya, ya lima tadkhul fi baitit ya fi bait ya Jibril, kenapa kamu tidak masuk ke dalam rumah? Ya, maka Jibril mengatakan, dan inilah hadis yang memberitahu tentang malaikat tidak datang ke rumah. La tadkhulul malaikah, tidak masuk malaikat fi bait, ya, dalam rumah yang di dalamnya ada suar dan wal qalb, yaitu anjing. Ada gambar lukisan manusia, yang kedua adanya anjing. Maka Nabi mengatakan gak ada anjing. Maka diberitahu bahwa ada anjing kecil yang tidur di bilikmu. Dan Rasulullah melihat hal tersebut, dan Rasulullah tahu itu adalah mainannya Husain, dalam pengertian Husain lah. Dan Rasulullah tidak marah, tidak mengatakan Husain, nggak ada. Rasulullah malah memuji, Allah merahmatimu dengan sifat kasih sayang. Tapi ketahuilah nak, tidak akan masuk malaikat di dalam rumah yang ada suar dan anjing dalamnya. Jadi nasihat itu disampaikan tapi tetap menghargai, Allah merahmatimu dengan sifat kasih sayangmu. Maka orang beri makan makhluk Allah yang kelaparan itu punya sifat kasih sayang yang tinggi, empatinya luar biasa. Ingin dirindukan surga, tumbuhkan itu. Kita kalau punya harta berlebih, anak kita itu kalau bisa gaul dikit sama tetangga, laporin, kasih tahu papa kalau ada teman-teman kamu atau keluarga teman kamu yang sampai nggak bisa makan buka dan sahur, kasih tahu papa, dan papa nanti kan siapin sebagainya. Yuk kita bantu tetangga gitu. Atau kalau ada hewan-hewan
Termasuk kenapa memberi makan, hal yang diremehkan oleh kita itu memberi makan orang kelaparan, bukan hanya orang ya, seperti misalnya memberi makan hewan seperti ikan. Kita kalau ada ya misalnya di kolam yang umum yang diizinkan beri makan, berikan makan. Atau misalnya kalau ada di kebun binatang, kadang-kadang maaf ya pengelola itu nggak aware, seperti ada kebun binatang yang kadang dibiarkan mati, maka kalau kita mengunjungi bawa makanan, berikan. Bahkan sebagian kaum muslimin yang umroh itu selalu membeli makanan burung, karena banyak burung-burung yang ada di Masjid Nabawi yang kita berikan makan burung. Seperti itulah konsep seorang muslim. Yang terakhir as-shaim Ramadan, orang yang puasa bulan Ramadan. Berarti yang keempat ini adalah diantara yang kita pelajari, golongan atau keluarga yang berpuasa. Kita mudah-mudahan puasa kita bermakna dan berarti. Dan ingat, puasa itu esensinya al-imsak, menahan diri. Justru ujian puasa yang paling berat bukan saat siang hari. Ujian puasa paling berat kapan? Saat justru berbuka di depan meja makan. Banyak yang tidak punya kontrol diri, begitu jam berbuka mengalami sindrom happy pedal. Apa tuh sindrom happy pedal? Dia memuaskan nafsunya pas diberikan izin dengan sebebas-bebasnya, rakus. Ya, tahu sindrom happy pedal ini dialami sebagian orang, disimbolkan yang terbiasa macet nih 6 jam macet. Begitu di depannya bottlenecknya ketahuan, oh ini nih biang macetnya nih, di jalan lancar tuh langsung kan udah 6 jam ngerem mulu langsung ngebut, ada yang terbalik, ada yang jatuh, begitu. Maka banyak orang yang justru puasa kok penyakitan karena jam berbukanya itu. Kan orang banyak berbuka menunya dijamak tapi nggak dikosor ya. Tahu ya, menu dijamak tapi nggak dikosor, giliran sholat maunya dikosor Pak. Kalau menu kagak, menu pagi sampai siang dikumpulin, dijamak tuh dia tapi nggak mau dikosor, gorengan enggak, ini udah jatah gua gitu. Jadi anak kita tuh Pak jangan GR kalau anak kita makan aku mau yang ini mana, enggak, cukup ini dulu, nanti kita berangkat sholat dulu. Kontrol dirinya itu justru saat ini, karena banyak anak yang justru ketika dia di pesantren ditahan nggak sholat, nggak boleh notif, nggak boleh, begitu di rumah puasin main handphone terus, itu namanya happy pedal. Gitu, mumpung pesantren nggak boleh main handphone, main game sepanjang ini, itu happy pedal namanya, nggak punya kontrol diri. Nah Ramadan melatih, justru lagi berbuka, ini dulu, nah dilatih. Maka kalau perlu kita bilang berbuka tuh jangan dihidangkan semua banyak, disembunyikan dulu sama ibunya, yang buat takjilnya dulu kurma ya, yang sunnah ya, yang wajib gorengan gitu ya, sunnah biasa gitu ya masyarakat desa, sunnahnya kurma, wajib gorengan gitu ya, minum udah selesai itu, udah banyak dah, nanti kita langsung sholat. Itu puasa, 4 hal ini kita lakukan insyaallah jadi golongan dirindukan surga. Tapi waktu membatasi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza fastaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.